paham. Salah seorang di antaranya lalu dinarasikan menganiaya pemotor lain sampai yang bersangkutan mengalami kejang-kejang di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di sekitar BPJS Sangkuriang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Diduga awalnya kedua pemotor itu saling senggolan di jalan. Di awal video, tampak 2 orang dan 1 motor di tepi jalan. Seorang yang diduga korban terlihat tidak mengenakan helm berdiri di sebelah kiri motor yang terparkir. Sementara seorang lagi yang diduga pelaku tampak mengenakan helm berwarna putih. Dari video yang beredar, tampak si korban berusia lebih muda dibandingkan terduga pelaku. Si korban terlihat menangis dan memohon maaf dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah terduga pelaku. Namun, si terduga pelaku terlihat tidak menerima permintaan maaf itu, Sob. Potongan video berikutnya memperlihatkan si korban sudah tergeletak di sisi trotoar. Badannya tampak kejang-kejang, sedangkan si terduga pelaku tampak didatangi oleh perekam video yang menanyakan ada kejadian apa. Namun, si terduga pelaku malah menjambak rambut si korban dan terdengar suara seperti memarahi si korban yang sedang kejang-kejang. Perekam video sampai meminta si terduga pelaku menyudahi perbuatannya. Kurang dari 24 jam, jajaran Resmob Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk dan menggelandang pelaku dan dibawa ke Polres Cimahi. Diketahui, pelaku bernama Wawa Wahyudi asal Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi yang geram melihat video ini aja sampai turun tangan loh, Sob, memarahi langsung si pelaku. Gemes sekali ya wali kotanya. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengungkap saat dalam pencarian, pelaku sempat kabur ke arah Cianjur. Motif sementara, pelaku menganiaya korban lantaran emosi setelah motornya bersenggolan dengan motor korban. Ya, tapi nggak gitu juga nyiksa anak orang, Bang Jago. Ada lagi nih, Sob, orang-orang yang maunya bikin celaka. Tidak mau antri saat macet, seorang supir angkutan umum di Garut, Jawa Barat nekat melawan arus. Pelaku bahkan mengancam pengendara menggunakan senjata tajam jenis golok. Aksinya pun auto viral di media sosial. Video viral berdurasi 31 detik ini mengabadikan aksi Bang Jago di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, Rabu malam. Terlihat sopir angkutan umum ini mengacungkan golok kepada pengendara dari arah berlawanan. Bukannya menyadari kesalahan, sopir ini malah menantang pengendara yang laju kendaraannya terhalang. Perekam video sempat menyebutkan plat nomor kendaraan. Seorang pria kemudian berusaha mencegahnya, namun sopir tetap acungkan senjata. Bahkan sopir terlihat turun dari kendaraan hingga membuat perekam kaget dan mematikan videonya. Pasca videonya viral, Satreskrim Polres Garut menangkap sopir inisial BB asal Ciamis bersama kondekturnya. Pelaku merupakan sopir jurusan Bandung Ciamis. Sob, banyak kecelakaan yang terjadi karena kelalaian atau ulah si manusia itu sendiri. Tapi ada juga, Sob, kecelakaan akibat kendaraan atau alat yang digunakannya tidak mumpuni. Nah, kalau video-video viral ini menurut kamu gimana nih, Sob? Lalai atau sengaja? Let's check it out, Sob. Sob, insiden mencekam terjadi di Chengdu, Provinsi Sichuan, Cina. Terlihat motor listrik yang lagi dibawa dan diangkut pakai lift tiba-tiba mengeluarkan asap putih pekat dan langsung meledak. Ngerinya, di dalam lift ini ada 5 orang, Sob, termasuk seorang nenek bersama cucunya yang masih berusia 5 bulan. Menurut laporan tim medis, nenek dan bayi ini mengalami luka bakar parah di tubuhnya sehingga harus mendapat perawatan intensif. Setelah video ledakan maut ini viral, banyak orang di Cina yang menyerukan larangan motor listrik dibawa ke gedung apartemen. Mereka juga minta adanya perangkat pintar untuk bisa mendeteksi motor listrik di lift sehingga alat angkut ini nggak bisa digunakan sementara. Ada-ada aja kelakuan 3 cowok ini, Sob. Diduga nggak mau ngeluarin uang untuk sewa jasa ahlinya, mereka ngebawa kaca besar ini sendiri, Sob. Tapi saat mau diangkut ke lantai bawah pakai lift, hasilnya nggak sesuai dengan dugaan mereka.
Soalnya kaca panjang ini kelihatan gak cukup di dalam lift, sehingga harus berhenti sejenak dan menurunkan kaca ke lantai. Tapi karena salah satu cowok ini lupa nahan pintu, lift kemudian ketutup dan ngejepit kaca. Ngerinya, kaca seperti ketarik ke atas hingga tersangkut dan langsung pecah, hancur lebur. Untung aja kedua cowok ini tidak terluka ya sob. Ide definisi mau hemat malah rugi bandar. Shop, di area lobi gedung di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina, kamera CCTV ngerekam perkelahian antara dua orang cowok yang lagi mabuk parah. Keributan keduanya juga dilihat banyak orang, hingga akhirnya salah satu cowok lain berusaha melerai. Tapi cowok berjaket putih ini marah sampai nendang pintu lift yang tertutup hingga rusak. Dasar, karena emang lagi mabuk dan gak sadar, cowok ini tiba-tiba masuk ke dalam lift melompong ini hingga akhirnya jatuh ke lantai dasar. Untung aja, meski terjun bebas dari lantai 4, cowok ini selamat meski harus menderita patah kaki. Duh, dia yang ribut, dia yang celaka. Seorang cowok di Houston dianggap jadi pahlawan setelah dengan sigap nyelamatin seekor anjing dari insiden alat angkut. Dalam rekaman CCTV yang viral, awalnya terlihat pemilik anjing akan naik lift. Tapi ternyata binatang peliharaannya yang pakai leash atau tali ini tidak ikut jalan hingga akhirnya ketinggalan di luar lift. Alhasil, saat lift tertutup dan naik ke atas, anjing ini juga ketarik dan tercekik oleh tali kekangnya. Untung aja, cowok yang sebelumnya baru keluar dari lift ngeliat dan langsung sekuat tenaga ngebuka atau mutusin tali di leher anjing. Usahanya berbuah hasil karena anjing selamat dan bisa berkumpul kembali dengan pemiliknya. Kalau kecelakaan lift biasanya terjebak atau jatuh ya sob, maka kejadian di kota Santiago, Chili ini jadi kecelakaan lift paling aneh sekaligus mengerikan. Dari rekaman CCTV, kelihatan jelas cowok ini terjebak di lift yang gak terkendali dan melonjak naik ke lantai 30 dalam hitungan 15 detik. Karena panik, ia juga neken tombol-tombol di panel kontrol supaya lift bisa berhenti. Tapi yang terjadi cuma pintu lift yang cuma ngebuka dan menutup aja. Sementara lift tetap terus naik cepat, bahkan hingga kecepatan 80 km per jam. Akibatnya, lift yang meluncur seperti roket ini akhirnya ngehantam atap dengan sangat keras. Cowok yang di dalam lift ini akhirnya terluka parah di bagian kepala dan kaki. Kok ngeri ya? Sekelompok orang di Cina yang kejebak di dalam lift ini harus bersyukur dan berterima kasih pada cowok yang kebetulan membawa sebuah palu. Dalam kondisi kejebak inilah, cowok yang badannya gede ini langsung ngambil inisiatif untuk ngebongkar tembok yang berada di depan lift. Aksinya ini dilakukan supaya ada celah untuk salah satu orang di dalam lift keluar dan ngelaporin kecelakaan. Benar saja, gak lama setelah salah satu korban keluar, petugas langsung menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Wah, untung aja ada palu ajaib yang jadi penyelamat ya sob. Shop, hidup di perantauan itu emang bikin kangen kampung halaman ya. Nah, momen-momen hari raya seperti Lebaran menjadi saat yang tepat untuk kembali pulang ke tanah kelahiran. Menemui orang tua dan keluarga menjadi momen haru yang banyak dibagikan warganet di Idul Fitri kali ini. Seperti apa ya Shop keharuannya? Terima kasih ya Allah. Shop, bayangin ya, anak cewek hidup di perantauan jauh dari orang tua setelah menikah. Ya inilah yang dialami si mbaknya yang sudah 10 tahun tidak bertemu kedua orang tuanya. Tahun ini ia pun memutuskan untuk terbang kembali ke kampung halaman. Dan inilah saat-saat mengharukan ketika ia tiba di rumah. Sang
Ayah langsung berlari menghampiri anaknya Syop. Duh, kangen banget ya Pak. 11-12 sama ibunya yang langsung auto meluk putri kesayangannya. Duh, rindu ya Pak Bu ketemu anak cucu lagi. Kalau ini beda lagi nih Syop. Si Masnya mau kasih kejutan ke ibunya setelah lama tak pulang kampung. Menggunakan mobil sang kakak, pria ini bersembunyi menunggu momen yang tepat untuk mengejutkan ibunya. Sampai sini ibunya masih nggak ngeh tuh dan mikir yang datang adalah cucunya yang masih satu kampung. Tiba-tiba sang adik yang dipanggil mendekat membuka pintu dan kaget melihat kakaknya ada di dalam mobil. Dengan syok, ia pun berlari memanggil ibunya. Dan inilah yang terjadi. Aduh, siapa sih yang naruh bawang di sini? Saking kagetnya si Mama sampai berteriak bikin heboh tetangga. Seneng banget ya, Mak. Alhamdulillah. Siapa sih yang gak suka dapat THR? Apalagi kalau dikasih THR sama anak tersayang. Tapi namanya ibu ya, tuh THR tetap aja dibagi-bagi lagi. Alhamdulillah ya. Syop, ada banyak cara memberi kejutan pada orang tua saat pulang kampung, termasuk pria yang satu ini. Ia bahkan sampai bela-belain menyamar menjadi driver ojek online loh. Usahanya pun tak sia-sia, sampai membuat sang ibu kaget dan langsung menangis. Ini udah terbuka ini. Astagfirullah. Momen saat dirinya tiba-tiba pulang itu diunggah oleh akun TikTok pempesarin.21. Dalam video, nampak pria bernama Aldi itu datang ke rumah mengenakan atribut lengkap driver ojol. Dirinya mengaku sebagai pengantar paket COD senilai Rp800.000 yang sontak langsung membuat kaget sang orang tua karena nilainya yang sangat besar. Kemudian, setelah beberapa lama menyamar, Aldi yang sudah tak tahan langsung membuka helm, membuat ibunya langsung berjalan menghampiri dan memeluknya sambil menangis. Syop, momen pertemuan anak dan ibu selalu berhasil membuat netizen terharu ya. Seperti halnya pertemuan warganet bernama Titi Zulaiha dengan ibunya ini. Melalui akun TikToknya, Titi memperlihatkan momen kepulangannya dari Taiwan ke Indramayu untuk bertemu sang ibunda tercinta. Momen surprise mengharukan itu bermula dari Titi yang meminta adiknya datang ke rumah ibunya membawa minuman. Awalnya semua rencana berjalan lancar, ibunya pun tidak curiga sama sekali. Bahkan saat Titi yang berpura-pura sebagai teman adiknya salaman, ibunya juga nggak curiga sob. Ibunya baru sadar saat melihat menantu dan cucunya yang bersembunyi di samping rumah. Saat melihat cucunya pertama kali, Ibu Titi kegirangan dan langsung lompat-lompat sambil tepuk tangan. Dalam caption video, Titi menjelaskan sebenarnya dia sudah memberitahu sang ibunda soal tanggal kepulangannya ke Indramayu. Namun, dia sengaja pulang 1 hari lebih cepat.
Shop, seorang pria sukses memberi kejutan untuk anak dan istrinya. Ia tampak sengaja pulang ke rumah alias mudik diam-diam hingga membuat keluarganya terharu. Bahkan tak hanya keluarganya Shop, supir travel yang mengantarkan pria itu pun ikut terenyuh. Ia tak kuasa menyaksikan momen haru pertemuan penumpang dengan keluarganya. Oh gini ya, oh gitu ya. Oh. Dalam video, mulanya tampak seorang pria dengan bersemangat membuka bagasi mobil taksi yang mengantarkannya pulang. Ia bergegas menurunkan barang-barangnya sembari meminta sang sopir untuk merekam momen ini. Setelahnya, ia mengetuk pintu rumah dengan menyamar sebagai kurir paket. Sontak, begitu pintu dibuka, sang istri pun terkejut karena yang datang adalah suaminya. Begitupun dengan dua orang anak si pria ini. Mereka langsung berlari memeluk ayahnya sambil menangis histeris. Sang supir travel yang terdengar sesenggukan menyaksikan momen haru pertemuan keluarga penumpangnya. Duh, momennya mengandung bawang ya, Pak. Ini banget saya buat, terima kasih sekali. Yang baik buat saya Pak. Makasih banyak Pak ya. Dikasih tugas bikin tidur bayi, tapi malah dimasukin ke lemari. Heran, kok mau ya cewek ini main seluncuran air di selokan? Don't go anywhere Shop, Spotlight bakal balik lagi setelah yang ini. Despicable Me di Berkah Lebaran Trans 7. Saat puasa bisa kena panas dalam loh, kurang tidur, gorengan, tenggorokan kering, sariawan, bau mulut lagi, cewek juga kabur. Aku ada adem sari. Yeay, adem sari. Bebaskan diri dari buka puasa yang itu aja. Dan sesungguhnya, buka puasa bisa bebas seenaknya dengan GrabFood. Makannya tungguin papa ya. Ada yang makan duluan nih. Sup bakso ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako. Maafkan saya, Bu. Ada rasa spesial saat saling memaafkan. Bersilaturahmi dalam satu rasa hangat kemenangan. Dengan semangat kebersamaan, aroma dan rasa kopi kapal api jelas lebih enak. Baru Super Supreme Twist and Dip. Topping favorit dengan bentuk twist yang renyah. Saus kejunya bikin makin yummy. Tinggal twist and dip. Makin meriah dengan menu lainnya. Pizza Hut selalu lebih beda barunya. Hanya teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Bikin lewat makan terus jadi seru. Makan pucuk harum bikin ngumpul makin asik. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Sosis so nice kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke, gak bakal kalah. Sosis so nice, kan main rasanya. Baru, Kapal Api Signature Strong Black Coffee Gula Aren siap minum. Mantapnya kopi kapal api dengan manis alami gula aren yang berpadu sempurna. Kapal Api Signature Strong Black Coffee Gula Aren. Jelas lebih enak. Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, try and feel the difference. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora.
Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelembab deterjen tumbuhan. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Layu. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni untuk bulan yang suci. Aqua dulu. Shop, tak bisa dipungkiri lagi, cuma ibu yang paling tahu bagaimana ngurus keluarga, terutama anak-anak. Tapi, bukan berarti bapak-bapak nggak bisa diandalkan juga loh dalam mengurus buah hati. Tapi, ada tapinya sih. Kadang yang namanya bapak-bapak memang suka anti-mainstream ya ngurus bocah, yang ujungnya bikin ibu ketar-ketir sendiri. Nih, salah satu contohnya sob. Seorang ayah terlihat sedang menjaga bayinya di atas sepeda motor, mungkin sambil nungguin istri belanja kali ya. Tapi, sepertinya si bapak kebanyakan gaya deh sob. Alih-alih duduk manis biasa, dia malah rebahan di atas jok. Bahkan kakinya terlihat selonjor sampai melewati kemudi. Apes, saat mau turun, kakinya nyangkut di stang motor hingga hilang keseimbangan. Pria ini pun lalu terjungkal ke belakang, sementara tangan kirinya memegang sang anak. Dalam video, terlihat kepala si bocah hampir saja terbentur aspal. Beruntung si bapak lumayan sigap menutup kepala anaknya dengan tangan. Wah, untung si bocah nggak apa-apa ya sob. Tinggal nasib si bapak aja nih, selamat nggak dari omelan istri? Aksi unik juga dilakukan oleh bapak-bapak lainnya sob, saat dipercaya sang istri untuk menidurkan bayi. Dalam video, awalnya terlihat sang istri masuk ke kamar dan mendapati suaminya sudah tertidur lelap. Tapi, betapa terkejutnya ketika dia tidak melihat anaknya dimanapun. Ia lalu membangunkan sang suami dan bertanya di mana anak mereka. Dengan wajah setengah mengantuk, sang suami langsung menunjuk ke arah lemari pakaian di depannya. Ketika sang istri membuka pintu lemari, terlihat sang anak tengah tertidur pulas di antara tumpukan pakaian. Gak apa-apa, yang penting pulas, pikir si bapak. Yang namanya bapak-bapak ngurus anak, ada aja ceritanya ya Shop. Kali ini malah si bapak yang nikmatin tidur di atas kasur, sementara si anak bobonya kok di lantai. Oh no. Kalau gini ceritanya sih udah pasti bapaknya yang tidur duluan nih. Saat sang istri masuk, si bapak pun nampak panik dan langsung kelimpungan. Ia segera bangun dan buru-buru ngambil anaknya di lantai. Wah, auto kena semprot istri dan nanti. Bisa-bisanya dia tidur di sini. Ada lagi nih yang gak kalah kocaknya Shop. Dalam rekaman video, sang bapak terlihat menenteng plastik kresek berwarna merah. Kayaknya sih bawaannya lumayan berat nih sob. Kemudian, si bapak terlihat meletakkan bungkusan tersebut di depan rumah. Eits, jangan salah ya, begitu dibuka... Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Oh no. Ternyata
Isinya anak sendiri loh sob. Aduh, itu anak apa gorengan sih dikresekin gitu? Juara apa nih? Oh, juga gowo nganu. Gowo jajan. Kalau ibu umumnya mengasuh anak dengan kasih sayang, penuh perhatian dan kesabaran, sementara kalau bapak-bapak ya pastinya beda banget sob. Hasil semalam mana? Benar-benar out of the box. Bukannya diajak main, tapi si bocah malah dijadikan lelucon dan didandani seperti tuyul. Nah lo, coba lihat deh sob. Si anak balita hanya dipakaikan popok, sementara kepalanya ditaburi dengan bedak putih yang cukup tebal. Biar makin mirip, area di sekitar matanya juga diberi warna hitam. Terus, buat aksesoris jadi tuyulnya, si ayah juga memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan. Meski jadi objek lucu-lucuan sang ayah, tapi si balita cuma bisa pasrah. Yang sabar ya, Dek. Mana hasil semalam mana? Mana hasil semalam? Nah, yang ini kebalikannya Shop, justru bapaknya yang jadi korban. Dalam rekaman video, terlihat si anak membubuhkan bedak yang sangat tebal ke muka ayahnya. Perhatiin coba Sob, puas banget si Ade teplokin muka si ayah. Gak apa-apa deh, yang penting si anak diem dan gak rewel. Bisa nih caranya dicontek. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Sob, salah satu kekhawatiran ibu-ibu memasrahkan anak ke suami adalah kemungkinan untuk kerja 2 kali sangat besar. Artinya, si bapak sering kurang becus melakukan tugasnya dan malahan akan membuat si ibu lagi yang beresin. Dan alasan ini sih ada benarnya juga, Sob. Seperti yang dialami pemilik akun TikTok Ari Rianti saat membagikan momen minta sang suami mengganti baju anaknya yang masih bayi karena mau mandi. Tapi hasilnya malah begini. Sang suami sempat mengeluh baju si bayi sulit dikancing. Perasaan bukan baju baru deh. Ya elah, pantes aja. Si ayah memakaikan bajunya kebalik Sob. Mau sampai besok nggak bakalan beres ini mah. Pemilik akun bernama AA Reza Zakaria punya pengalaman tak terlupakan saat menitipkan anaknya ke sang suami Sob. Bagaimana tidak, saat pulang dari bepergian, ia mendapatkan sebuah pemandangan tak terduga. Kenapa mau disimpan di sini ya? Ditinggal sebentar. Alih-alih melihat sang suami sedang sibuk menjaga dan mengajak bermain buah hati mereka, ia justru terlihat bersama temannya bermain game bareng di ponsel, alias mabar. Astagfirullahaladzim. Bapaknya malah mabar. Kalau lagi gabut, ide bapak-bapak emang selalu nggak umum ya Shop, termasuk urusan menjaga bocah. Dalam rekaman video, terlihat si ayah datang dengan sepeda motor seolah mengantarkan paket. Tapi setelah kotak dibuka, ternyata berisi anaknya Sob. Ini dia paketnya. Hebatnya, saat dibuka, si anak pun nampak tenang di dalam kotak tersebut. Ini dia paketnya. Bukan bapak-bapak namanya nih. Kalau nggak kebanyakan idenya Shop, biar aktivitas cuci motor tetap bisa dilakukan sembari mengawasi si kecil, gini nih solusinya. Bila dedek nendi, Bi? Hilang nendi? Kalau Astagfirullah. Dik, Ternyata si bocah ditidurin dalam bagasi loh Shop. Mana anteng banget lagi. Berasa naik odong-odong ya dek. Mandi di bak itu sih biasa. Kalau mandi di bagasi motor, gimana Shop? Ada bapak-bapak yang punya idenya di luar nalar nih Shop.
Ya udah, yang penting bisa happy dan hati-hati aja ya, Pak. Yakin berani main seluncuran dari ketinggian 40 meter kayak gini? Nikmat sekali. Cuma pakai sambal dan nasi anget aja udah bikin pengen nambah lagi dan lagi. Tetap di Spotlight, we'll be right back. Katanya nggak bisa manjat. Saat puasa, bisa kena panas dalam loh. Kurang tidur, gorengan, tenggorokan kering, sariawan, bau mulut lagi, cewek juga kabur. Aku ada Adem Sari. Yeay, Adem Sari. Sosis so nice kok dibanding